5 dosa yang menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga. Rezeki dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada usaha dan kerja keras suami, tetapi juga pada amal dan perilaku antara kedua pasangan suami istri. Terkadang, tanpa disadari, terdapat dosa-dosa tertentu yang menjadi penghambat datangnya rezeki dalam rumah tangga. Jika tidak dihindari, dapat berujung pada dosa yang pada akhirnya menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga itu sendiri. Berikut ini adalah di antara dosa-dosa tersebut. 1. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku 29 dosa yang menghalangi datangnya rezeki yang ditulis oleh Ibnu Mas'ad Masjur, dosa utama yang menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga adalah karena tidak taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 3 yang artinya, "Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan?" 2. Melupakan orang tua. Seperti yang kita tahu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua. Orang tua merupakan salah satu pintu bagi anak. Bahkan ketika anak telah dewasa dan membina keluarganya sendiri, keberadaan orang tua tidak dapat disingkirkan. Melupakan mereka berarti sama halnya dengan menutup pintu rezeki bagi keluarga. Sebab ridho Allah adalah ridho orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14, yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku. 3. Berkhianat pada istri dan anak. Bagi istri, suami merupakan jalan rezeki. Artinya, rezeki istri dititipkan kepada suami untuk kemudian didistribusikan atau dibelanjakan untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, suami sebagai perantara. Sejauh mana ia bisa dipercaya atau memiliki sifat amanah? Apakah rezeki yang ia dapatkan benar-benar untuk keluarga atau justru ia habiskan sendiri, sementara keluarga hanya diberi sedikit atau bahkan tidak diberi sama sekali? Hal yang wajib para suami ketahui adalah bahwa setiap rezeki yang ia dapatkan bukanlah semata-mata untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rezeki itu kepada mereka agar ia nafkahkan kepada yang lain, yaitu keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar menafkahkan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. 4. Menyembunyikan sesuatu pada suami. Tidak semua penghambat rezeki dalam rumah tangga bersandar pada suami sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab nafkah, melainkan istri juga ikut andil di dalamnya. Salah satunya adalah dengan menyembunyikan sesuatu dari suami. Tidak hanya soal materi, melainkan juga hal-hal yang bersifat rahasia lainnya. Suami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Artinya, suami wajib mengetahui atas apa yang dilakukan oleh istrinya terhadap rezeki yang dimilikinya. Jika istri ternyata menyalahgunakan, suami wajib mengontrol dan mengingatkannya. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betapa bahayanya perempuan jika tidak dikontrol. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Wahai Rasulullah, siapakah orang selalu berbuat fasik itu? Tanya salah seorang sahabat. Para wanita, jawab Nabi. Bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, istri-istri kita? Tanya sahabat lagi. Benar. Akan tetapi, apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apabila mereka ditimpa ujian, musibah, mereka tidak bersabar. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bahaya perempuan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits di atas, maka suami berhak tahu dan wajib mengetahui atas segala perilaku istrinya, terutama tentang syukur dan sabar. 5. Tidak menghormati tamu. Setiap rumah tangga wajib menghormati tamu, bukan semata-mata mengharap rezeki. Menghormati tamu adalah cara mereka berperilaku sosial sebagaimana ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu ciri dari rumah yang mendatangkan rezeki adalah senantiasa didatangi tamu karena kelapangan hati pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, tamu datang dengan membawa rezekinya dan pergi dengan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah menghapus dari dosanya dan dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Abu Shaykh. Demikianlah pembahasan singkat mengenai dosa-dosa yang dapat menghalangi rezeki dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dapat menjadi ibroh bagi kita semua. Mari kita jaga agar keluarga kita selamat dan selalu memperoleh rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.